Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan yang malam hari ini hadir bisa segera mengkomunikasikan pada orang yang mengundang Bapak Ibu agar segera kita menjadi keluarga besar Supahabu. Terbukti apa? Terbukti tadi Bu Fiona sudah menyampaikan bahwa marketing plan di Supahabu adalah mudah dan menghasilkan. Dari mana kita bisa lihat? Ada seorang founder, Pak Eko Wibowo, yang dalam waktu 3 bulan sudah berhasil membeli sebuah mobil impian kita semua, yaitu Fortuner GR Sport, yang kita tahu kalau bisnis dalam waktu 3 bulan, tapi sudah bisa membeli mobil, berarti ini bisnisnya bukan bisnis biasa, tetapi bisnis yang memang perlu kita perjuangkan. Dari mana lihatnya? Saya pernah dikasih lihat oleh Pak Eko dalam waktu 9 hari, beliau berbisnis di Supahabu, ternyata income-nya sudah 72 juta. Itu di titik yang pertama, padahal di Supahabu satu KTP boleh mempunyai 3 usaha. Nah, sehingga dalam waktu 1 bulan income-nya udah di atas 150 juta. Itu dari titik yang awal. Bagaimana dari titik yang kedua dan ketiga, maka potensinya juga mirip-mirip. Maka nggak heran dalam waktu 3 bulan sudah bisa membeli satu mobil hebat ya, satu buah Fortuner baru. Dan bukan itu aja, terbukti dari Pak Ilham, ada Pak Turiman juga sudah bisa membuktikan. Artinya apa? Artinya kalau ada orang yang bisa capai, berarti kemungkinan besar ada banyak orang yang bisa capai. Kenapa? Karena marketing plan-nya sama, kita bekerja di tempat yang sama, peluangnya sama. Apalagi yang disampaikan oleh Bu Fiona tadi, kalau kita memilih satu network, yang paling penting adalah kita perlu cek satu, perusahaan yang menawarkan bisnis kepada kita ini kantornya masih kontrak atau sendiri. Artinya kalau masih kontrak berarti kemungkinan secara finansial juga belum begitu hebat. Yang kedua dari sisi pabrikan. Produk yang kita ambil ini produk yang dihasilkan oleh pabrik sendiri atau maklun. Karena belakangan ini memang gampang sekali untuk membuat satu network. Tetapi kalau untuk memiliki pabrik sendiri memang tidak mudah. Bahkan kalau di Indonesia ini tergolong langka. Yang berikutnya produk kita juga kerjasama dengan LIPI. Kita tahu bahwa LIPI sendiri itu adalah badan riset terbesar di Indonesia. Saya belum pernah lihat satu badan riset yang lebih tinggi daripada atau lebih besar daripada LIPI. Artinya apa? Dari ketiga hal ini sudah cukup mewakili bahwa this is a good choices ya. Ini adalah pilihan yang terbaik ketika kita melihat satu peluang ini. Karena apa? Cepat atau lambat nanti akan banyak orang-orang yang mempunyai income yang besar di bisnis ini. So pastikan Bapak Ibu segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu, tanyakan bagaimana untuk segera menjadi bagian dari bisnis Supahabu. Dan thank you Bu Fiona, terima kasih sama-sama Pak Suratno. Kita semua untuk memberikan satu arahan atau peluang bisnis pada teman-teman semua. Thank you. Bagi teman-teman yang sudah merasakan manfaat dari produk, sudah banyak sebetulnya testimoni yang dihasilkan dari produk Supahabu. Ya, kemarin saya sempat ditelepon oleh seorang pasien di Jogja. Kebetulan suami beliau itu seorang dokter, tapi memang sedang melakukan perawatan, ada cuci ginjal. Jadi udah HD dan ternyata minum Supahabu Beta ada perbaikan. Nah itu dari hal yang pertama. Yang kedua saya juga ditelepon oleh kakaknya teman saya, beliau kena kanker payudara. Sebelumnya sebelum minum Supahabu Alpha sama Beta, itu kalau di kemo itu ternyata ngedrop. Yang kedua, leukositnya rendah sekali. Nah, seminggu minum Supahabu Alpha sama Beta, yang pertama yang beliau suka adalah nafsu makannya meningkat, leukositnya naik drastis, dan dia sudah nggak ngedrop lagi. Nah, ini satu bukti bahwa produk kita bukan produk yang kaleng-kaleng, bahwa produk kita memang dihasilkan oleh mesin kita juga mesin bagus, sehingga menghasilkan small molecule drugs, sehingga ketika diminum oleh si pasien bisa menghasilkan hasil yang sempurna. Jadi itu Bapak Ibu yang mungkin sharing dari saya sambil nunggu Dr. Oscar. Selamat malam Dr. Oscar. Selamat malam Pak Suratno, selamat malam Bapak Ibu semua. Yes, malam Dok. Masih di rumah sakit atau sudah di rumah dokter? Iya Pak, masih ini Pak, masih apa? Baru habis operasi Pak. Gimana dokter, masih sibuk atau sudah berkenan untuk membantu teman-teman dalam memberikan edukasinya kepada kita pada malam hari ini? Berkenan Pak, bisa nggak Pak? Bisa. Oke, jadi gini Bapak Ibu, saya perlu sampaikan bahwa Dr. Oscar ini bukan dokter multi level, bukan karena beliau nggak ada waktu juga bukan, tetapi memang beliau suka dengan produk Supahabu sehingga beliau berkenan untuk memberikan
support kepada kita semua untuk memberikan satu edukasi terkait dengan produk atau terkait dengan keluhan dari konsumen. Dan ini membuktikan bahwa Dr. Kar juga sebelum kenal Supa Abu sudah kenal pabrik yang memproduksi produk-produk Supa Abu. Dokter, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Sebelum saya bacakan pertanyaan dari kawan-kawan, silakan. Mas Suratno, Bapak Ibu, boleh nggak izin aku sambil jalan pulang, aku tutup kamera, nggak apa-apa? Nggak apa-apa dok, tapi dokter kan lagi setir. Saya khawatir kalau dokter lagi. Nggak apa-apa. Bisa, nggak apa-apa. Boleh? Nggak apa-apa. Oke, dokter tinggal menjawab aja dok, jangan baca itu ya. Saya yang nggak ini, saya yang nggak membolehkan, takutnya nanti dokter ini kan aset kita nih. Kalau sambil baca nanti bahaya. Saya pernah begitu sambil nge-MC Pak, sambil nge-MC saya baca, wah luar biasa. Jadi mestinya ini. Tapi kalau dokter berkenan, tutup tutup kamera, tapi dengerin aja dokter, tinggal nanti sambil menjawab, silahkan. Iya, berkenan. Oke. Izin nggak? Maaf ya Pak ya, saya matikan kamera nggak apa-apa, biar sambil jalan. Silakan dokter. Oke. Maaf ya, izinnya Bapak Ibu kali ini ya. Oke, silakan dok. Iya, ini aku masih di basement rumah sakit. Oh, oke. Tapi bisa ya. Mari Pak, silakan. Ini dari YK iPhone. Nah, beliau nanyakan dokter, kalau sakit TBC minum Supa Abunya yang mana ya dok? Silahkan dokter. TBC ya Pak. Jadi kalau TBC itu obat TB-nya diteruskan. Ya Pak, obat TB-nya tetap diteruskan. Supa Abu yang diminum itu adalah Supa Abu yang alfa. 5 pagi, 5 pagi, 5 siang, 5 malam selama kurang lebih 3 minggu. 3 minggu atau 1 bulan, Pak Suratno. Sesudah itu, Supa Abu alfanya dikurangin menjadi 3 pagi, 3 malam. Sampai obat TB-nya dihentikan. Sampai dokter memutuskan, udah obat TBC-nya dihentikan. Baru berhenti minum Supa Abunya. Ya, tunggu saran dari dokter ya dok. Tunggu saran dari dokter. Kalau mau berhentikan, tunggu saran. Kalau obat dokternya tetap diminum, ya tunggu saran dari dokter yang merawatnya, kan gitu ya dok. Betul Pak. Jadi obat TB nggak boleh diberhentikan sendiri. Khawatir nanti kumannya jadi kebal. Kira-kira jelaskan ya Pak ya? Takutnya jelas dok. Secara jelas ya. Baik Pak. Jelas dok. Oke, thank you ya dok. Oke, thank you dokter sarannya. Sama-sama Pak. Oke, yang berikutnya dari Pak Anto Mobile. Nah, beliau menanyakan, kembali saya mau konsultasi mengenai korban kecelakaan motor, putri dari Ibu Wiwin yang juga member Supa Abu. Putranya usia 14 tahun, minggu lalu kecelakaan parah hingga keluar darah dan dari mulut dan hidung. Setelah dibawa ke rumah sakit, hasil ronsennya menyatakan patah tulang lunak di hidung, retak tulang pelipis, retak tulang dada, dan retak tulang kaki. Korban sempat dirawat inap seminggu untuk menjalani operasi tulang hidung. Nah, pasca dioperasi, korban dipulangkan dengan kondisi bibir masih bengkak dan mata masih bengkak. Nah, untuk rawat jalan di rumah. Nah, beberapa hari di rumah masih belum bisa makan karena bibir sakit, hanya minum susu saja dan obat. Nah, namun hari ini muntah darah lagi banyak sekali dan hidung masih ngocor darah terus. Sebelum perjalanan korban sudah menderita sinusitis. Nah, sering mimisan. Nah, sekarang rawat inap lagi untuk jalani operasi ulang pada hidungnya lagi. Nah, pertanyaan adalah, apakah diperbolehkan konsumsi Supa Abu dok? Yang pertama. Yang kedua, apakah Supa Abu beta memperbaiki tulang yang retak? Mohon penjelasannya dokter. Iya, terima kasih. Jadi gini Pak, pada kasus ini sebaiknya tidak menggunakan beta dulu, tapi karena gini, beta itu memiliki efek anti pembekuan darah yang cukup kuat, sehingga penggunaannya harus hati-hati pada orang yang pasca operasi. Tapi kalau luka lecet-lecet atau luka terpleset kemudian robek, ada 4 jahitan gitu ya, boleh pakai Supa Abu beta Pak. Tapi kalau yang namanya operasi, apalagi sampai tujuannya untuk mencapai tulang itu kan lokasinya paling dalam, di bawah otot. Posisi tulang itu di bawah otot. Jadi di bawahnya kulit itu lemak, di bawah lemak itu otot, kemudian di bawah otot baru tulang ya. Nah, itu lokasinya dalam sehingga melewati berbagai macam yang harus disayat, disobek-sobek begitu ya. Nah, jadi pada operasi ya, saran saya tidak menggunakan beta dulu. Betanya nanti aja, kira-kira sesudah 1 bulan. Jadi di 1 bulan pertama
harap menggunakan alfa. Ya, untuk kasus ini nggak usah banyak-banyak, 3x1 aja Pak. Selebihnya mengikuti obat dari dokter. Kenapa diberikan alfa? Satu, untuk mempercepat mengurangi reaksi peradangan akibat luka-lukanya Pak. Namanya orang habis operasi dan habis benturan luka-luka itu pasti kan bengep-bengep Pak. Bagian yang habis terbentur itu kan bengkak-bengkak gitu Pak. Nah itu bisa dikurangi dan dibantu ya dengan Supabu alfa, di mana alfa juga kan albuminnya tinggi 300 mg. Kalau kita kasih 3 pagi 1 siang 1 malam 1 sehingga pasien tersebut mendapatkan berapa? 900 mg albumin, hampir 1 gram. Ya, itu cukup tinggi. Jadi cukup diberikan 3x1 alfa, selebihnya obat-obat lain diteruskan. Berapa lama minum alfa? 1 bulan. Nanti sesudah 1 bulan minum alfa 3x1, di bulan kedua minum beta 2x1 ditambah suplementasi kalsium yang 500 mg. Contohnya ya, boleh pilih merek-merek lain ya. Kal 95 ya, minum Kal 95 sehari sekali ditambah Supabu alfa 2 kali di Supabu beta 2x1 Pak. Oke, baik. Kalau untuk menghentikan pendarahan cukup minum alfa aja udah ini ya dok, sudah bagus ya dok. Kering Pak, nanti Kering, perdarahan ya? cepat kering ya. Keringnya tuh bukan kering dipaksa, tapi rembesan-rembesan cairan, rembesan-rembesan darah itu dia akan kering dari tempat dia bocornya. Oke, baik. Thank you dokter. Ya, oke. Alfa 3x1 bulan pertama, bulan kedua masuk beta 2x1 kapsul. Ditambah kalsium, Kal 95 Kal 1 kali 95. Kal 95 Oke, 1 baik. kali 1. Selama 6 bulan. 6 bulan ya. Oke, baik. Makasih dokter. Sama-sama. Ini dari Pak Arifin Tunggala menanyakan, malam dokter, ada temen tanya saat bangun tidur untuk gerakan lengannya seperti ada yang ganjel dan sakit. Nah, kalau dipakai senam ringan ada bunyi-bunyi gesekan tulang di bagian lengannya. Nah, apakah lama-lama tulangnya ada kropos dok? Atau minyak engselnya yang sudah aus? Nah, apakah Supabu bisa mengatasi ini semua dok? Silakan dokter. Jadi ini Pak, kalau sendi-sendinya itu bunyi-bunyi, ya itu kemungkinan terbiasa membunyikan sendi. Jadi contoh kayak kita suka kertek-kertekin badan itu, kita lurusin ya sendi-sendi. Justru itu memperlemah sendi. Sendi sering dibunyi-bunyiin menjadi lemah. Nah, sebetulnya bukan karena kurang minyak, tapi karena jaringan ikat pada sendinya menjadi lemah. Kalau Bapak Ibu makan tulang ayam, makan kaki ayam yang drumstick, yang bentuknya seperti kaki ayam yang disuka di film-film Ipin Upin itu kan ada tuh, ya Pak ya. Ya, iya. Kan di ujung yang paling kecil, yang kan di atas tuh bongkolnya gede, di bawah kecil kan ada tulang muda. Ingat nggak Pak? Kalau makan ayam, paha ayam. Nah, Ya. di bawah itu kan tulang muda. Nah, itu tulang muda ya. Nah, itu disebutnya kartilago. Nah, Oke. kartilago atau jaringan sendi atau kartilago itu kalau sering kita kertek-kertekin, kita sering tarik-tarik, bunyi kertek, itu justru membuat menjadi lemah. Jadi kendor lah, bahasa gampangnya kendor. Jadi kendor Pak, sendi-sendinya. Makanya jangan suka dikertek-kertekin, jangan suka ditarik-tarikin jari apa. Katanya kalau bunyi kertek, wah enak nih anginnya keluar. Itu nggak Ini dok, sepenuhnya tangan benar. digini dok. Suka gini-gini ya dok. Iya. Aku nggak berani ngeliat Pak, maaf sambil nyetir. Jadi, Oke, siap, ya, siap. jadi Pak itu jangan dibunyi-bunyiin. Nah, kembali ke ini, kemungkinan sendinya itu kepadatan sendinya itu merenggang karena sering dibunyi-bunyiin dari dulu-dulunya Pak pada kasus ini. Nah, solusinya bisa diberikan Supabu alfa beta, yang beta ya Pak, cukup 3x1, beta 3x1 selama 6 bulan, beta ya 3x1 selama 6 bulan, ditambah Kal 95. Nah, Kal 95 minumnya setiap hari, tapi cara minumnya ada tekniknya. Sebulan minum, sebulan stop. Sebulan minum, sebulan stop. Yang sendinya lemah, oke. Nah, berikutnya ini pertanyaan dari Pak Daniel ya. Kalau untuk asam lambung dok, minumnya alfa apa beta ya dok? Asam lambung diberikan alfa. Kalau pada asam lambung yang meningkat, diberikan alfa.
3 pagi dan 3 malam. Ditambah omeprazol kapsul pagi 1, malam 1, omeprazol kapsulnya selama 1 pagi. Jadi omeprazol kapsul beli 10 butir kapsul. Pagi 1, malam 1 saat perut kosong. Itu omeprazol kapsul. Nah, Supabu alfanya yang alfa 3 pagi 3 malam saat Supabu alfa untuk 2 minggu diminumnya yang alfa kalau pada sakit lambung. Yang berikutnya dari Ibu Yuliarti ini, beliau menanyakan anak teman usia 4 tahun setiap bulan pasti masuk rumah sakit dan selalu dikasih albumin. Infonya yang saya dapatkan ginjalnya bocor, dok. Nah, penyakitnya sindrom nefrotik. Nah, menurut Dr. Oscar, untuk memenuhi kebutuhan albuminnya, apakah bisa diganti dengan Supabu alfa, dok? Kalau bisa, dosisnya berapa, dok, untuk anak usia 4 tahun ini? Silakan, dokter. Jadi gini, sindrom nefrotik ya. Sindrom nefrotik itu jadi kemampuan filtrasi ginjalnya rusak ya. Dia kurang albumin, tapi kok kita nggak apa-apa. Kita kasih albuminnya alfa 3 kali 1 dulu, Pak. Nanti dilihat dengan pemberian alfa 3 kali 1 naik nggak albuminnya. Kalau ternyata kurang, ya berarti ditambah dinaikkan menjadi 3 kali 2, Pak. 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Kita mulai dengan alfa 3 kali 1 dulu pada anak ini. Sambil nanti jangan nanti minum, nanti enggak, jangan ya. Minum terus 3 kali 1. Pada waktunya kontrol 1 bulan, udah minum alfa 3 kali 1 selama 1 bulan, kontrol, coba dicek albuminnya meningkat nggak secara signifikan. Karena albumin itu angkanya, Pak, 3,5 sampai 5,5. Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya, Pak. Baik. Jadi kalau misalkan berada pada angka 3,5 sampai 5,5, misalnya 4,3, 4,8 gitu, ya normal ya. Itu jadi kita cari supaya kadar albuminnya jangan sampai kurang dari 3,5. Gitu, Pak. Kalau ternyata tercapai nih 3,8 albuminnya, ya udah Supabu alfanya tambahin dikit. Kan tadi 3 kali 1 tuh, Pak. Ya udah menjadi 4 kali 1, yaitu pagi, siang, sore, malam. Oke, baik. Makasih, dokter. Sama-sama, Pak. Kalau naiknya sedikit, tapi kalau ternyata dikasih 3 kali 1 selama sebulan, dicek tetap di bawah 3,5, kadar albuminnya, waduh, tetap di bawah 3,5 nih. Langsung 3 kali 2, gitu ya, Pak ya. Baik. Oke. Begitu Bu Yuli Hartini sudah dijawab oleh Dr. Oscar. Thank you, dokter.